Itu Syah, ya. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah itulah yang kita perbaikin sekarang kan, nasionalisasi itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Hasil Timnas Indonesia versus Irak dan pernyataan keras serta berani Erick Thohir. Berita pertama, jalannya pertandingan. Timnas Irak berhasil membobol gawang Hernando Ari lewat tandukan Ibrahim Bayes Al-Ka'abawi, tetapi gol tersebut dianulir oleh wasit Shaun Evans pada menit ke-17. Wasit Shaun Evans menganggap Ibrahim Bayes terlebih dulu melakukan pelanggaran ke Tom Haye sebelum menanduk bola masuk. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi komentar Putra Nababan mengenai komposisi pemain Timnas Indonesia di tengah kehadiran sosok-sosok dari Eropa. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dan Kemenpora pada Senin, Putra menyoroti soal kuantitas pemain yang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Putra berpendapat agar PSSI fokus dalam pembinaan pemain muda. Lebih lanjut, Putra menyebut agar pemain-pemain binaan lokal bisa mendapat porsi 60% di Timnas Indonesia dan sisanya dihuni pemain naturalisasi. 2 hari berselang, pada saat meninjau kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Erick menilai pandangan Putra adalah hal yang wajar. Ya kan, opini itu sah, Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaiki kan, nasionalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ada pemain U17 kita, U20 kita, kemarin bapak ibunya orang Afrika, Sudan. Bapak ibunya sudah dan lahir di sini, punya KTP dan yang lainnya. Dia orang apa? Dia orang kita. Dia lahir di sini, ucap Erick. Erick kemudian kembali menjelaskan bahwa naturalisasi saat ini berbeda dengan yang sudah terjadi di masa lalu. Selain itu, Erick juga menerangkan soal penggunaan pemain asing adalah hal yang lumrah. Jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini semakin global. Tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia dan kepentingan tim nasional, bukan klub. Dulu pemain naturalisasi kepentingan klub, begitu dinaturalisasi dipakai di tim nasional ogah-ogahan. Tetapi main di klub seger dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah, ini tidak bisa, memang sepak bola ini rumit dan perlu diperbaiki, kata Erick menambahkan. Pelatih Irak Jesus Casas menilai pertandingan melawan Timnas Indonesia akan sulit bagi kedua tim karena skuad Garuda diperkuat pemain-pemain dari Eropa. Casas menilai laga kali ini berjalan sulit karena faktor banyak pemain dari Eropa yang memperkuat Timnas Indonesia. Suasana pertandingan akan berbeda dari sebelumnya karena kompetitor kini memuat pemain yang bermain di Eropa, termasuk mereka yang mengikuti kualifikasi Olimpiade Paris, kata Jesus Casas dilansir dari Win-Win. Oleh karena itu, ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kedua belah pihak, menunjukkan bahwa kualifikasi kelompok ini akan ditentukan oleh Irak dan Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Jesus Casas tidak ingin menjadikan cuaca sebagai alasan. Menurutnya, masalah cuaca bisa menjadi penghalang bagi kedua tim. Saya tidak suka alasan dan kondisi cuaca, karena kami harus beradaptasi apapun kondisinya, dan terkadang hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi kedua tim, kata Jesus Casas. Yang terpenting adalah menguasai bola dan tidak berpuas diri, dan kami harus fokus meraih poin di pertandingan, ujarnya. Saat ini, Irak sudah memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka sudah mengumpulkan 12 poin dari 4 pertandingan. Shin Tae-yong menjadi sosok yang sangat disiplin saat memimpin Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu staf pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu Yoo Ja-hoon.
Yoo Ja-hoon sendiri pernah makan asam garam di kompetisi sepak bola Indonesia dan jadi salah satu kiper terbaik Liga Indonesia saat aktif sebagai pemain. Saat ini, pria 39 tahun tersebut aktif sebagai asisten pelatih kiper Timnas Indonesia. Yoo Ja-hoon mengaku banyak belajar dari cara Shin Tae-yong menghandle para pemain Timnas Indonesia. Ex-pemain Persipura Jayapura tersebut salut dengan sikap disiplin Shin Tae-yong saat memimpin anak asuhnya. Yang pasti saya belajar dari dia adalah disiplin, ujar Yoo Ja-hoon. Disiplin itu dia sangat utamakan. Pemain harus disiplin, ujarnya. Meski begitu, Shin Tae-yong bukanlah sosok yang menyeramkan di mata para pemain. Yoo Ja-hoon menggambarkan bahwa pria 53 tahun tersebut jadi sosok yang suka bercanda kepada para pemain dan staf pelatih di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga sosok yang ramah kepada seluruh anggota Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang suka bercanda sama pemain, ujar Yoo Ja-hoon. Dengan staf pelatih juga sering dia bercanda juga. Orangnya sangat ramah, ujarnya. Soal sanksi berat kepada para pemain Timnas Indonesia yang melanggar aturan selama kamp pemusatan latihan. Yoo Ja-hoon membeberkan adanya hal tersebut. Salah satu bentuk sanksi tegas tersebut adalah denda untuk tiap keterlambatan, mulai dari terlambat hadir di sesi latihan hingga sesi pertemuan tim. Yoo Ja-hoon membeberkan bahwa denda untuk tiap keterlambatan sudah naik 2 kali lipat dari 500.000 menjadi 1 juta. Terlambat 1 menit saja denda, ujar Yoo Ja-hoon. Sekarang naik ke 1 juta rupiah. Akhir-akhir ini peraturan baru naik jadi 1 juta. Terlambat makan, meeting, berangkat latihan, semuanya. Karena kontrak pemain lagi naik-naiknya sekarang, ujarnya. Shin Tae-yong punya ide bahwa uang denda keterlambatan selama setahun kamp pemusatan latihan bakal disumbangkan ke panti asuhan. Rencananya denda itu, idenya Coach Shin adalah itu akhir tahun disumbangkan ke panti asuhan atas nama Timnas Indonesia, ujarnya.